Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab komentar-komentar yang sudah komen di video-video di channel ini. Dan eh, karena sudah terlalu banyak ya komentar yang masuk di video-video yang ada di channel ini gitu, dan saya tidak bisa balas satu persatu di komentar gitu. Akhirnya saya coba bikin video untuk mencoba menjawab satu-satu. Simak terus videonya. Oke, ini komentar yang paling terbaru ya. Jadi dari yang terbaru ke belakang yang muncul, oke, saya coba buka ya. Ini ada dari Erik DP. Dia komentar di video bagaimana cara perbaikan data mahasiswa di PD Dikti. Berapa lama ya perbaikan nama di PD Dikti, soalnya nama kurang huruf beda sama di ijazah. Berapa lama prosesnya ya, soalnya buat pemberkasan CPNS tahun 2019 ini kurang 2 bulan lagi, kira-kira kurang dari 2 bulan bisa jadi tidak. Aku takut kalau gagal gara-gara kurang huruf jadi gagal gitu. Setahu saya gitu ya, kalau untuk pemberkasan meskipun namanya misalnya kurang satu huruf tapi NIM-nya sama, itu saya kira tidak akan masalah ya, karena ada kesesuaian antara nomor NIM-nya gitu. Karena sinkronisasi data itu yang saya tahu itu dari NIM, nomor induk mahasiswa ya, atau NIM kemudian nama lengkap. Nah, kalau ada yang kurang, NIM-nya tetap sama, itu is oke. Kemudian tempat tanggal lahir dan juga nama ibu. Nah, jika itu semua misalkan mayoritas sama, maka itu bisa dikategorikan bisa sama ya. Menurut saya sih ini kemungkinan besar tidak akan terlalu bermasalah kalau masalah kurang nama ya. Yang penting NIM, nama, kemudian tempat tanggal lahir, nama ibunya itu masih sama, dan nomor ijazahnya itu ketika dicek di online ya, di ijazah.kemendikbud.dikti itu masih muncul. Nah, maka itu tidak terlalu bermasalah gitu. Itu untuk pertanyaan Erik DP ya. Selanjutnya ini yang video tentang linearitas dosen dari Habib Rizky. Kalau S1 hukum keluarga, S2 hukum umum, apakah linear? Nah, ini jawabannya sudah saya jelaskan di video khusus ya, yang sebelumnya. Jadi silakan dicek saja video yang rujukan linearitas bidang ilmu dosen. Jadi itu biar lebih lengkap penjelasannya. Kemudian ini untuk Putri Ayu. Untuk NIDN berarti hanya bisa dinonaktifkan ya Pak. Saya punya NIDN dan daftar CPNS guru, apakah tidak masalah nanti di pemberkasan kalau masih punya NIDN aktif? Nah, ini saya juga menemukan kasus seperti ini. Ada teman saya itu sudah punya NIDN tetapi belum sertifikasi ya. Kemudian dia daftar jadi CPNS guru, kemudian dia dapat lolos PNS guru. Artinya dia bisa lolos PNS ya, meskipun dia untuk daftar PNS-nya hanya kalau nggak salah tuh mencantumkannya sih pendidikannya S1 gitu ya, tidak S2 kalau nggak salah, karena ke guru SD kalau nggak salah sih. Jadi dia bisa dapat PNS meskipun NIDN-nya aktif. Hanya mungkin nanti masalahnya akan timbul ketika misalkan akan serdos atau sertifikasi guru, itu mungkin akan ada bentrok, harus milih salah satu, biasanya seperti itu. Tapi mungkin juga ada kasus yang lain ya, cuma kasus yang saya temui seperti itu. Silakan yang lain kalau punya pengalaman yang berbeda bisa komentar di video ini ya. Itu untuk jawaban untuk Putri Ayu. Selanjutnya ini ada Rahma Sulistia. Bener Kang, saya udah ngerasain jadi dosen swasta baru sama guru, enakan jadi guru, lebih sejahtera dan kerjanya lebih ringan ya, karena guru itu tugasnya hanya dalam posisi mengajar ya, sedangkan dosen itu harus didharma kan, dan persyaratan dosen lebih sulit. Sedangkan pendapatannya, tidak semua dosen itu bisa saya kategorikan tidak sejahtera juga gitu. Jadi tergantung banyak hal lah gitu. Kemudian ini ada juga dari Saufi El Malaki.
Maaf Pak, ingin izin bertanya, jika ingin melamar ke kampus yang memang belum melakukan rekrutmen, untuk surat lamarannya langsung ditujukan ke rektor atau cukup ke fakultas atau prodi saja Pak? Eh, Setahu saya sih biasa aja. Harusnya ini ke bagian kepegawaian ya yang mengurus masalah rekrutmen dosen ataupun karyawan. Jadi bisa saja ditujukannya ke bagian kepegawaian gitu. Itu untuk misalnya melamar menjadi karyawan atau dosen di kampus gitu ya. Mungkin bisa berlaku untuk ke yang lain juga gitu. Itu bisa ke bagian kepegawaian lah. Selanjutnya ini banyak yang komentar ya di video kenapa Cirebon berbahasa Jawa. Ini mungkin perlu video khusus untuk membalasnya nanti ke depan. Kita agendakan dengan narasumber ya biar lebih jelas juga gitu, karena ini komentarnya banyak banget dan pro kontra gitu ya terkait dengan video alasan Cirebon berbahasa Jawa gitu. Selanjutnya ada Ana Maimana, ini Kang kalau S1 bahasa Inggris terus mau lanjut S2 manajemen pendidikan linear tidak ya? Nah ini di video tentang rujukan linear bidang ilmu silahkan ditonton ya di video sebelumnya, itu lebih lengkap lah untuk penjelasannya gitu. Kemudian selanjutnya ada Petrus Widodo, sama juga ini Pak, S1 saya pendidikan bahasa Inggris dan S2 saya manajemen pendidikan, bagaimana masa depan jabatan fungsional saya jika saya menjadi dosen sebuah perguruan tinggi, apakah harus menempuh S3 manajemen pendidikan supaya linear dan kenaikan pangkatnya lebih mudah? Mohon pencerahannya, saya sedang melamar menjadi dosen, mohon doanya supaya diterima, terima kasih. Nah mudah-mudahan diterima ya Petrus Widodo menjadi dosen. Ini kayaknya sudah menjadi tujuan ya menjadi dosen ya gitu. Mungkin kalau misalkan yang belum yakin bisa tonton di video sebelum-sebelumnya, silakan dicari saja itu. Pikirkan dahulu sebelum menjadi dosen gitu ya. Tapi kalau sudah yakin is okay. Kalau masalah identitas silakan tonton video sebelumnya, itu lebih lengkap. Jadi bisa ditonton lah. Jadi biar karena ini pertanyaan banyak banget, jadi saya bikin videonya khusus gitu. Kemudian ada MMT Terry Emani, gaji dosen PNS kalau di kampus di daerah kayak Maluku sebulan udah plus semua 5 jutaan ya begitu. 5 jutaan kalau di daerah saya mungkin itu cukup besar ya, sehingga kampus-kampus di lokal itu berkeinginan memang menjadi kampus negeri gitu, karena memang status karyawan dan dosennya itu kan jadi PNS ya, sehingga kehidupan gajinya bisa naik ya, pendapatannya bisa naik gitu. Tapi untuk kota-kota besar atau kampus-kampus besar itu cenderung sebetulnya lebih pasti ingin swasta, karena di swasta itu sebetulnya lebih besar pendapatannya gitu. Itu setahu saya ya, itu yang untuk MMT Terry Emani. Kemudian ada Ewal KC, Pak kalau S1 sistem informasi, S2 manajemen linear tidak? Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya yang khusus tentang rujukan identitas dosen, silahkan ditonton saja. Aminuddin Nur Rahman juga sama nih, katanya S1 saya teknik lingkungan, riset tentang penggunaan limbah, S2 sistem teknik, kemudian S3 ambil teknik mesin, untuk jenjang karir menjadi dosen apakah linear, terima kasih. Ini kayaknya bisa masuk kategori linear ya, silakan tonton di video sebelumnya. Bang, saya lulusan 2020, di ijazah saya ada 2 nomor. Satu nomor ijazah yang diberikan oleh pihak kampus dan satunya lagi PIN 15 DJ sebelah kanan ijazah, tapi kenapa ya yang muncul di Porabdikti atau sivil malah nomor yang diberikan oleh pihak kampus? Ini kemungkinan kampus masih belum menggunakan aplikasi PIN sipil. Jadi dia masih menggunakan nomor ijazah yang dari kampus. Ini untuk Al-Fatih ya. Di lulusan 2020. Nah, untuk yang ke depan itu harusnya sih harus PIN 15 digit ya untuk nomor ijazah. Jadi kalau munculnya nomor kampus berarti kampusnya memang belum menggunakan aplikasi PIN sipil.
Ini ada dari Boyaki Boy, katanya Mas Bro ada contohnya nggak gimana cara cek ijazah asli atau palsu? Mohon dicontohkan. Kalau secara fisik sih sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan, karena yang palsu juga itu dia bisa bikin seperti yang asli gitu ya, dengan kualitas yang seperti aslinya. Tetapi yang membedakan itu adalah ketika dicek di aplikasi atau web ijazah.kemendikbud.dikti mungkin sekarang .go.id gitu. Di situ ketika dicarikan nama kemudian nomor ijazahnya maka muncul, itu berarti asli. Kalau tidak muncul ya berarti itu tidak asli gitu. Itu saja. Tapi belum tentu itu tidak asli ya, kalau tidak muncul bisa konfirmasi ke pihak kampus gitu. Biasanya itu mungkin kelewat ke input atau apalah gitu. Dan jadi tinggal datang ke kampus aja, jangan terlalu panik jika memang nomor ijazahnya tidak muncul di website ijazah itu. Selanjutnya ada Junariah ini juga sama, menanyakan S1-nya pendidikan matematika dan S2-nya pendidikan guru MI linear atau tidak. Itu sudah saya balas di video sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya ada Munjir El Samuti. Mau nanya Kang, saya sudah diajukan NDN kira-kira 5 bulan yang lalu tapi sampai sekarang belum keluar ya. Coba dihubungi bagian Pusinfo atau bagian yang pegang operator prediktinya, konfirmasi apakah ada masalah atau tidak terkait ajuannya. Bisa jadi itu ditolak karena ada persyaratan yang kurang atau apa gitu, sehingga ini jadi bisa lama gitu. Karena biasanya paling lama itu 1 bulan tuh harusnya sudah keluar. Nah kalaupun tidak keluar, biasanya pihak kampus itu di operator bisa menghubungi ke LLDikti ataupun ke kementerian ya terkait dengan ajuan NDN. Coba aja dikonfirmasi. Kemudian dari Firman Firdaus, Bang kalau S1 PGSD ambil S2 teknologi pendidikan linear gaya? Ini kemungkinan linear, dan lengkapnya silahkan ditonton di video sebelumnya yang rujukan linearitas bidang ilmunya. Kalau nama hanya salah satu, ini dari Cindy Shirley. Kalau nama hanya salah satu huruf apakah boleh? Contoh di PDPT Shirley tapi di ijazah Shirley, jadi di PDPT-nya yang salah hurufnya. Ini sudah saya jawab tadi di awal video. Jadi yang penting sebetulnya NIM-nya sama, itu aman. Karena nanti dari NIM, nama, tempat tanggal lahir, dan nama ibu yang yang sinkronnya itu gitu. Jadi kalau namanya misalkan kurang 1 tapi NIM-nya sama, yakin aman sih biasanya. Kemudian ada Aji Pratama, ini juga masih sama tentang linearitas dosen. Mas kalau D4 usaha perjalanan wisata, lanjut S2 manajemen konsentrasi pariwisata, apakah linear? Saya mau lanjut S2. Oke, ini kemungkinan masih linear ya. Lengkapnya silakan ditonton video sebelumnya yang rujukan linearitas. Selanjutnya Hasrullah Has, ini juga sama nih. S1 saya akuntansi, S2 saya manajemen keuangan, saya selalu gagal di interview administrasi. Oke, ini kemungkinan sih kegagalan di interview administrasi ini, kemungkinan kampusnya itu yang dituju itu memang mencari dia S1 dan S2 nya itu langsung linear atau sama gitu ya dengan prodinya gitu. Jadi ini sebetulnya kebijakan di kampusnya. Kalau memang kampusnya mungkin lebih ke yang tadi ya, yang di video sebelumnya saya jelaskan itu, mungkin ini bisa gitu sebetulnya sih untuk NDN. Cuman untuk akreditasi karena memang mungkin kampusnya memang mencari targetnya akreditasinya cukup tinggi, jadi ini ditolak gitu. Itu untuk Hasrullah Has ya. Ini dari kemudian Fahri Hufaini, S1 pendidikan fisika linear gak dengan S2 teknologi pendidikan, bisa jadi dosen apa enggak? Silakan ditonton di video sebelumnya ya untuk Fahri. Kalau untuk sekedar jadi dosen itu bisa saja gitu, karena saat jadi dosen itu ya minimal S2 gitu. Selanjutnya ada Loh Lingau, jika dosen yang S1 dan S2 nya tidak linear apakah bisa menjadi kendala untuk mendapatkan NDN? Tidak.
Kalau untuk NIDN itu yang penting di S2, S1 dan S2-nya tidak linear, itu tidak menjadi kendala untuk mendapatkan NIDN. Oke, itu saja mungkin ya yang masuk, komentar yang masuk yang saya bacakan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Jika ada yang masih kurang dan belum terjawab di video sebelumnya tentang linearitas dosen, silahkan komentar lagi di bawah. Insya Allah saya akan jawab kembali di video selanjutnya gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga komentar untuk mendukung channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.